Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime baru yang berjudul Gaikotsuki Sama episode 1. Anime bergenre isekai fantasi dan action ini bercerita tentang seorang gamer yang suatu hari ketiduran pas lagi main game. Dan tiba-tiba, ia pun terbangun di dalam game yang dimainkannya itu. Terus yang lebih ngagetin lagi, ternyata wujud atau avatar yang dipakainya di dunia itu berbentuk tengkorak yang bernama Ark. Tapi walaupun wujud Ark kayak gitu, kekuatannya tuh overpower banget. Bahkan dia memiliki berbagai macam kekuatan dahsyat yang berguna banget saat pertarungan. Dan ternyata wujud tengkoraknya itu didapat karena sebuah kutukan. Akhirnya Ark pun berencana untuk menghancurkan kutukan itu sekaligus berpetualang di dunia barunya tersebut. Nah terus, gimanakah kelanjutan petualangan Ark? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Scene diawali dan ditunjukkannya seorang pria memakai jubah sirah putih yang sangat gede baru aja bangun dari tidurnya. Kelihatannya dia kaget banget dengan penampilannya sekarang. Loh apa-apaan ini? Di mana aku? Seingatku aku ketiduran saat main game kemarin, kata orang itu. Tapi dia pun langsung sadar kalau baju zirah yang dipakainya itu sama dengan avatar dari karakter game yang dia mainin. Aku mengenali baju ini. Ini kan baju zirah super OP. Zirah suci Belenus. Baju zirah yang dia pakai itu punya status khusus yang berguna banget. Kayak contohnya tuh jubah yang bisa meregenerasi mana dengan cepat, terus perisai yang super kuat dan tahan serangan apa aja, dan pedang petir suci yang sangat overpower. Gak salah lagi, ini adalah Ark, karakter game yang selalu kumainkan. Teriak cowok itu. Ark pun ngira kalau dia tuh lagi ngimpi. Ya kali tiba-tiba masuk ke dalam game. Tapi saat merasakan sensasi megang pedang yang kayaknya nyata banget, Ark pun sadar kalau dia tuh udah berpindah ke dunia lain yang menyerupai game yang dia mainin. Lalu dia pun langsung nyobain jurus andalan yang sering dipakainya saat main game. Wyvern Slash! Teriak Ark sambil nyapetin pedang ke arah pepohonan. Dan Ark pun kaget sendiri sama kekuatan serangan yang dimilikinya. Ditambah lagi, dia juga bisa ngeluarin kekuatan sihir yang seharusnya nggak dikuasai sama job kesatria suci kayak dia. Tapi ternyata si Ark ini juga bisa semua skill dari job-job sebelum menjadi kesatria suci. Wow, wah kalau gitu aku ini kuat banget dong. Teriak Ark kegirangan. Ark langsung berencana untuk menjajal semua skill-skill yang dimilikinya. Tapi tiba-tiba perutnya keroncongan dan dia pun memutuskan untuk cari makan dulu sebelum nyekil-nyekil. Terus Ark pun mencoba untuk menggunakan skill Gate yang bisa ngeteleportasi dirinya ke kota. Tapi saat diaktifkan, si Ark ini malah kesuman di pinggir jurang dan jatuh. Lah, ternyata dia tuh belum pernah ke kota. Jadi skill gate-nya belum nge-save posisi kota terakhir yang dikunjungi. Tapi tiba-tiba aja dia keinget kalau masih ada skill lain yang berguna di saat-saat kayak gitu. Dimension Move! Teriak Ark. Ternyata skill itu bisa dipakai untuk berpindah dalam sekejap dalam jarak dekat. Ya ceritanya tuh kalau main pakai PC kita tuh tinggal klik-klik di layar spot yang pengen kita tuju. Tapi karena ini dia tuh lagi benar-benar di dunia itu, skillnya tuh jadi cuma berguna buat gitu doang. Tapi lumayan berguna lah, delay skillnya kecil kok, kata Ark sambil kesenengan. Kayaknya si Ark ini tuh benar-benar bahagia karena bisa berpindah ke dunia game yang dia sukai. Tapi tiba-tiba saat Ark nyopot helm zirahnya, dia ngeliat di pantulan air kalau wujud avatarnya itu ternyata tengkorak yang nyeremin banget. Ark pun takut kalau dia ke kota bakalan dikira monster dan dihunting sama orang-orang di sana. Aku gak mau jadi XP orang lain, kata Ark. Alhasil Ark pun lalu memutuskan untuk gak mau ngelepas helmnya saat di kota nanti. Singkat kata, akhirnya Ark pun sampai di sebuah kota kastil yang bernama Luvierte. Dia pun ngeliat kalau suasana kota itu mirip banget sama film-film perang abad pertengahan. Menurutku sih kurang terasa ya dunia fantasinya, protes si Ark. Terus si Ark pun memutuskan untuk segera menuju ke kantor guild setempat guna mencari quest yang bisa ngasilin uang untuk dia. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Ark melihat dua orang cewek cowok yang lagi berdebat. Si Ark pun langsung kaget setengah mati setelah ngeliat kalau cewek itu adalah seorang elf. Wah, gila elf. Cantik banget cuy. Nah ini baru dunia fantasi, teriak Ark dengan norak. Tapi saat Ark coba ngintilin, si elf itu pun menghilang. Akhirnya Ark pun nyampe di kantor guild tentara bayaran. Guild ini biasanya nyediain misi buat kesatria-kesatria kayak Ark dan memberi mereka hadiah imbalan berupa duit. Tapi saat dicek sama si Ark, ternyata untuk menjalani misi atau quest itu Ark membutuhkan lisensi tentara bayaran.
Dan ternyata syarat untuk mendapatkan lisensi itu adalah Ark harus memburu monster, perampok, dan hewan buas. Setelah itu Ark pun harus membawa bukti buruannya tersebut ke kantor guild tadi. Walah, easy banget. Baiklah, aku akan datang lagi setelah mengumpulkan semuanya, kata Ark kepada om-om penjaga guild itu. Terus dan mudah, Ark pun langsung ngumpulin mayat-mayat hewan buas yang udah dihunting sama dia. Tapi tiba-tiba muncul monster orc di hadapannya. Dan ternyata bagi Ark, monster orc itu cumalah kroco yang udah biasa dia lawan di awal-awal permainan game itu. Ark pun langsung dengan semangat menjajal kemampuan pedang petirnya. Dan dengan sekali tebas, orc itu pun berhasil dibelah menjadi 2. Setelah itu Ark pun langsung ngumpulin monster dan hewan buas yang udah dia kalahin untuk dibawa ke kantor guild tadi. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba dia ngelihat sekumpulan perampok yang ngelitih 2 orang cewek cantik. Kayaknya mereka adalah Tuan Putri dan seorang maid yang akan segera diapa-apain sama perampok tadi. Wah, kayaknya aku bakalan terlibat masalah besar nih, pikir Ark. Ark yang baru pertama kali ngeliat manusia jahat di dunia itu pun sedikit ragu-ragu untuk melawan mereka. Ini sih lebih kayak PvP daripada hunting, batin Ark. Dan kelihatannya para perampok itu udah mulai ngapa-ngapain si Tuan Putri. Tuan Putri itu pun langsung panik dan mencoba untuk melepaskan diri. "Ojo Thomas, ojo!" teriak si Tuan Putri sambil menangis. Tapi kayaknya mereka nggak peduli dan tetap berusaha buat melampiaskan hawa nafsunya ke Tuan Putri itu. Maid pelayan Tuan Putri itu juga mencoba untuk mengancam mereka. "Kalian akan tahu akibatnya kalau berani berbuat aneh-aneh sama Tuan Putri," teriak maid itu. Kau diam aja. Bentar lagi kau juga akan kami bikin enak kayak si Nona itu, jawab salah satu perampok. Melihat kejadian itu, Ark pun akhirnya memantapkan diri untuk menolong mereka. "Tenang aja, aku pasti bisa. Item-itemku udah level mythic semua kok," kata Ark menyemangati dirinya sendiri. Ark pun segera mendekati perampok itu dan langsung menebas mereka dengan pedangnya. Dan lagi-lagi, dan sekali tebas Ark berhasil membelah beberapa orang perampok sekaligus. Melihat teman-temannya yang udah pada meninggoy, para perampok yang tersisa pun langsung berusaha untuk kabur dari tempat itu. Tapi Ark gak akan biarin hal itu terjadi. "Wyvern Slash!" teriak Ark sambil ngeluarin skillnya. Dan gelombang serangan Ark itu berhasil membinasakan para perampok yang tersisa. Kedua gadis yang baru aja diselamatin sama Ark itu pun langsung berterima kasih kepadanya. Mereka juga memperkenalkan diri. Rupanya Tuan Putri yang berambut pirang itu adalah Lauren dari keluarga bangsawan Luvierte. Dan maidnya bernama Rita. Rita pun lalu menduga kalau Ark adalah kesatria yang bertarung demi tuannya. Tapi Ark gak menjawab dugaan Rita itu. Kayaknya si Ark ini tuh malu kalau latar belakang karakternya yang terkena kutukan itu sampai ketahuan orang lain. Ngobrolnya ntar aja. Lebih baik kalian pakai baju dulu, biar aku membereskan mayat-mayat perampok itu, kata Ark kepada mereka. Lalu setelah itu, Ark pun langsung menjarah barang-barang berharga milik para perampok tersebut yang kira-kira masih berguna baginya. Hehe, lumayan, bisa buat biaya hidup sehari-hari nih, pikir Ark. Terus tiba-tiba, Lauren dan Rita menghampiri Ark dan meminta badannya untuk mengawal mereka kembali ke kota Luvierte. Ark pun gak masalah, karena mereka sama-sama bertujuan untuk ke kota itu. Lalu di tengah perjalanan, kayaknya si Lauren ini tuh kelihatan kagum banget sama si Ark. Ark yang sadar dengan hal itu pun langsung salting. Anjir, dia menatap aku cuy, batin Ark sambil keringetan. Oh iya, kesatria sama, kami belum tahu siapa namamu, tanya Rita tiba-tiba. Dan dengan gaya so iyenya, si Ark ini pun langsung memberitahu namanya kepada mereka. Aku hanyalah pengembara, namaku Ark, jawabnya. Lauren yang mendengar hal itu pun semakin kagum sama si Ark. Waduh, kayaknya Nona Lauren ini mulai ada hati sama si Ark deh. Wah, gimana ya kalau dia tahu wajah asli Ark ternyata tengkorak yang nyeremin? Lalu sesampainya di kota, Ark pun langsung menuju kantor guild untuk menyerahkan syarat lisensi tentara bayaran tadi. Orang-orang yang ada di guild itu pun langsung pada kaget karena jarang banget ada yang bisa nyelesain tes itu dengan sangat cepat kayak si Ark. Pak, kamu lupa ngambil batu sihir yang di-drop dari monster orc tadi nih, kata si om penjaga guild sambil nyerahin batu sihir itu. Ternyata setiap monster berhasil dikalahkan, mereka akan menjatuhkan batu sihir yang bisa digunakan sebagai item crafting dan ngebuat senjata sihir. Ark juga dikasih tahu kalau dia sekarang udah bisa ngambil quest-quest yang ada di guild itu. Tapi kalau mau quest yang agak gedean, Ark harus bergabung dengan mereka terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Ark pun jadi makin semangat untuk berpetualang di dunia barunya. Tapi lagi-lagi perutnya nggak bisa diajak kompromi. Soalnya dia tuh udah lapar banget dari tadi.
Alhasil, Ark pun langsung nyewa kamar di penginapan dan mesen banyak makanan sekaligus. Wah, ini enak banget. Aku belum pernah mencicipi makanan seenak ini, kata Ark sambil kegirangan. Setelah itu, Ark juga mengagumi keindahan batu sihir yang baru aja didapetin tadi. Wah, ini jelas bukan game. Ini adalah kenyataan. Ini adalah isekai. Aku benar-benar gak sabar menunggu esok hari untuk menjalankan quest dan menjajal skill baruku, kata Ark dengan semangat. Nah, inilah akhir dari anime Gaikotsuki Sama episode 1. Terus, gimanakah kelanjutan petualangan Ark di dunia game itu? Pastinya seru banget dong. Penasaran kan? Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.